Hai semuanya. Salam kenal. Video hari ini datang dari kelompok 2. Nah, hari ini kita bakal bahas apa aja sih? Topik of the day kita adalah Autism Spectrum Disorder dan Progressive Developmental Disorder. Yuk pelan-pelan kita bahas bareng. Nah, apa sih Autism Spectrum Disorder itu? Autism Spectrum Disorder atau ASD merupakan kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang dialami sejak mereka lahir ataupun saat mereka masih balita, di mana mereka memiliki karakteristik tertentu. Nah, karakteristik tersebut ditunjukkan dalam bentuk adanya kesulitan dalam menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Jadi, cara mereka berkomunikasi seringkali tidak mudah dipahami oleh orang lain. Selain itu, mereka seringkali menghindar secara sosial, tidak peduli secara sosial dan juga canggung, serta memiliki kesulitan dalam memahami emosi dan perasaan orang lain. Bukan hanya itu sih teman-teman, karakteristik yang sangat menonjol lainnya juga ditemukan pada adanya kesulitan untuk menahan luapan emosi mereka, sehingga mereka kerap kali mengalami yang namanya tantrum. Selanjutnya masih seputar Autism Spectrum Disorder. Nah, kita mau ngasih tahu nih, gimana sih kriteria diagnostik gangguan ASD berdasarkan DSM-5? Jadi teman-teman, kriteria diagnostik ASD berdasarkan DSM-5 terbagi menjadi dua bagian besar nih. Yang pertama adalah defisiensi persisten dalam ranah komunikasi sosial dan interaksi sosial. Yang pertama ada defisiensi dalam timbal balik sosial dan emosional, berkisar misalnya dari pendekatan sosial tidak lazim dan gagalnya percakapan normal, berkurangnya perhatian, emosi atau kepura-puraan hingga gagal dalam memulai interaksi sosial. Yang kedua ada defisiensi dalam perilaku komunikasi, verbal dan nonverbal, kurangnya kontak mata, bahasa tubuh, dan kurangnya pemahaman serta gestur tubuh. Nah, yang terakhir ada defisiensi dalam mengembangkan, memelihara, dan memahami suatu hubungan, berkisar misalnya dari kesulitan mengatur tindakan untuk menyesuaikan keadaan sosial mereka menuju kesulitan untuk sharing imaginative play, hingga hilangnya minat pada teman sebaya. Selanjutnya, kita ke bagian yang kedua, yakni terbatas, pola berulang pada perilaku, perhatian, atau aktivitas. Yang pertama, stereotip atau gerakan motorik berulang, penggunaan benda-benda atau tutur kata. Misalnya, stereotip motorik sederhana, membariskan mainan atau melemparkan benda-benda, ekolalia, dan kata-kata yang bersifat idiosinkratik. Yang kedua, bersikeras terhadap kesamaan, kebiasaan mutlak yang melekat, perilaku berulang-ulang atau perilaku nonverbal dan verbal. Misalnya, tekanan hebat terhadap perubahan-perubahan kecil, kesulitan terhadap transisi, pola pemikiran yang kaku, greeting ritual, dan kebutuhan untuk mengambil rute atau makanan yang sama setiap hari. Yang ketiga, keterbatasan tinggi, minat yang tidak wajar pada intensitas dan fokusnya. Yang keempat, hyperaktif untuk input sensorik atau minat yang tidak biasa pada aspek sensorik dan lingkungan. Misalnya, ketidakpedulian terhadap rasa sakit atau temperatur, respon negatif terhadap suara atau tekstur, berlebihan dalam membawi atau menyentuh, dan juga terpesona secara visual oleh adanya cahaya atau gerakan. Dan dengan segala kekurangan tersebut, anak-anak maupun dewasa dengan Autism Spectrum Disorder kerap kali mengalami keterbatasan dalam berbagai hal, terutama dalam hal beraktivitas. Bener banget, oleh karena itu, mereka membutuhkan penanganan dan layanan khusus dalam hal perilaku, pendidikan, kesehatan, waktu luang, dukungan keluarga, dan juga bidang lainnya. Next! Nah, pada bagian ini kita lanjut ya teman-teman ke bagian Pervasive Developmental Disorder. Apa sih itu? Progressive Developmental Disorder merupakan gangguan dengan karakteristik kondisi kerusakan yang parah dan tersebar pada perilaku atau fungsi pada berbagai area perkembangan, seperti pada kemampuan interaksi timbal balik, kemampuan komunikasi, serta terdapat perilaku minat dan aktivitas stereotip. Jadi, gangguan kualitatif yang menentukan kondisi ini jelas menyimpang relatif terhadap tingkat perkembangan individu atau usia mental. Gangguan ini biasanya dikelompokkan sebagai bentuk psikosis pada tahap awal diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM. Progressive Developmental Disorder sendiri meliputi yang pertama, Autistic Spectrum Disorder atau ISD, 2. Asperger Syndrome, 3. Rett Syndrome, 4. Progressive Developmental Disorder Not Otherwise Specified, dan yang terakhir Childhood Disintegrative Disorder
Gangguan ini biasanya terjadi dan tampak pada tahun pertama kehidupan yang sering dikaitkan dengan retardasi mental. Pervasive developmental disorder berbeda dengan skizofrenia, tetapi memungkinkan individu dengan gangguan PDD berkembang menjadi skizofrenia. Menurut PPDGJ 3, gangguan perkembangan pervasif ini termasuk dalam kelompok gangguan yang ditandai dengan kelainan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik dan dalam pola komunikasi, minat, dan aktivitas yang terbatas, serta stereotip yang berulang. Kelainan kualitatif ini menunjukkan gambaran yang pervasif dari fungsi-fungsi individu dalam semua situasi, meskipun dapat berbeda dalam derajat keparahannya. Gangguan tersebut tertulis pada DSM-4, namun pada DSM-5 gangguan ini tidak tertulis. Hal tersebut dikarenakan pada DSM-5 baik gangguan pervasif beserta bagian-bagiannya melebur dan diperkuat dalam gangguan autism spectrum disorder. Hingga saat ini, masih banyak masalah yang terdapat dalam penilaian serta pengelolaan anak dan remaja dengan disabilitas intelektual, terkhususnya autism. Menurut Sparrow, idealnya asesmen ini harus dilakukan oleh tim multidisiplin dan juga multilembaga, serta orang tua individu juga harus bersangkutan dengan jangka waktu yang lama. Beberapa disiplin ilmu yang kemungkinan besar dapat dilibatkan antara lain psikologi klinis, psikologi pendidikan, kedokteran pediatri, terapi bicara dan bahasa, pendidikan khusus, terapi okupasi, keperawatan komunitas, serta psikiatri anak. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa tidak hanya lembaga kesehatan yang mengambil peran dalam penilaiannya, tetapi juga lembaga pendidikan. Kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama dalam memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan kepada keluarga yang memiliki anak dengan gangguan perkembangan yang meluas. Sudah terdapat pedoman yang ditetapkan mengenai riwayat perkembangan anak, orang tua, maupun keluarga, serta adanya evaluasi rutin yang harus diselesaikan. Jika orang tua ingin mengetahui mengenai perilaku autis dalam bidang interaksi sosial, komunikasi, dan juga aktivitas terbatas, maka dapat melakukan wawancara bersama psikolog klinis dengan rutin. Selain itu juga bisa menggunakan wawancara yang biasa seperti daftar periksa perilaku, lalu melakukan penilaian. Terdapat instrumen khusus untuk penderita autism, sehingga orang tua harus mengisi skala perilaku adaptif terlebih dahulu. Dalam melakukan asesmen di sekolah juga dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap guru, serta memberikan skala penilaian standar yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, skala penilaian autism Gilliam dan skala perilaku adaptif edisi sekolah sebagai pelengkap informasi. Penilaian psikometri terhadap kemampuan dan bahasa sangat penting untuk anak-anak. Tes tersebut juga sudah disiapkan untuk berbagai usia. Pada WISC 3 menjelaskan bahwa sangat penting menggunakan instrumen yang menjelaskan mengenai kemampuan verbal dan nonverbal. Untuk menilai penderita autism juga dapat melakukan tes bahasa. Pemberian label psikopendidikan direvisi sangat berdampak besar untuk perencanaan pengobatan program pendidikan. Evaluasi dari spesialis selain psikologi klinis juga sangat dibutuhkan untuk melakukan peninjauan terhadap anak-anak yang didiagnosa menderita gangguan pervasif maupun autism. Untuk penderita autism, penilaian spesialis tersebut biasanya meliputi evaluasi audiologi secara menyeluruh ketika terdapat keterbatasan respon pada suara, sesi observasi, serta pemeriksaan fisik pediatrik secara lengkap dan rutin. Lalu gimana sih metode intervensi yang tepat bagi mereka, anak-anak ataupun dewasa, penderita ESD dan PDD? Nah, sangat disayangkan banget nih, karena nyatanya hingga sekarang masih belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan autism. Sejauh ini, anak-anak dengan autism dapat dibantu untuk mengembangkan keterampilannya saja. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi sebagian dari kekurangan komunikatif, kognitif, serta perilakunya. Di mana upaya pengembangan keterampilan ini melibatkan komponen keluarga juga loh, agar anak-anak dan keluarganya dapat menjalani kehidupan dengan normal. Wah, menarik banget ya. Lalu cara apa yang dapat dipraktekkan dalam program komprehensif tersebut? Macem-macem banget nih caranya. Yang pertama ada psikoedukasi. Langkah pertama yang dapat digunakan dalam pengobatan anak autism adalah
menjelaskan dan memberikan informasi kepada orang tua terkait diagnosis, prognosis, dan juga layanan yang tersedia untuk anaknya. Selain itu, ada juga penempatan pendidikan, jadi secara etis terdapat suatu kesepakatan yang luas bahwa anak penyandang disabilitas seperti autism harus diberikan segala kesempatan yang ada untuk hidup senormal mungkin. Selanjutnya ada pendekatan berbasis keluarga untuk manajemen jangka panjang. Menurut Markus, fokus atau inti untuk mewujudkan program yang efektif terletak pada hubungan kerja yang kolaboratif dengan orang tua. Dalam hal ini, orang tua memerlukan dukungan dari para profesional dan juga orang tua dari anak autis lainnya untuk membantu mereka dalam penyesuaian perawatan anak autis. Selain itu, ada pengajaran terstruktur sebagai metode sentral untuk merancang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran harus terstruktur sehingga anak autis dapat memvisualisasikan apa yang diharapkan untuk mencapai keberhasilan mereka. Pendekatan pembelajaran yang sangat terstruktur ini memanfaatkan ketertarikan anak autis terhadap kesamaan serta penolakan mereka terhadap perubahan rutinitas. Alternatif lainnya adalah modifikasi perilaku. Program perawatan berbasis perilaku telah terbukti mengarah pada peningkatan keterampilan yang signifikan dan juga pengurangan dalam perilaku menantang pada studi terkontrol. Dengan pengawasan orang tua, staf sekolah, serta profesional lini depan lain yang terlibat dalam proses perawatan anak autis. Yang keenam, pelatihan keterampilan. Menurut Bregman and Gertz pada tahun 1997, anak autis kemungkinan mengalami berbagai kesulitan dalam mempelajari perawatan diri serta keterampilan akademis. Oleh karena itu, anak autis harus didorong untuk melatih keterampilan yang baru dipelajari di berbagai lingkungan yang berbeda dan juga diperkuat untuk melakukannya. Metode intervensi yang ketujuh adalah pelatihan komunikasi yang merupakan pelatihan yang melibatkan pemodelan, dorongan, penguatan, serta umpan balik untuk usaha dan perkiraan yang berurutan dalam pengaturan yang cukup terstruktur untuk periode singkat hingga 30 menit per hari. Dan yang terakhir adalah manajemen perilaku yang menantang. Perilaku menantang biasanya terjadi sebagai respon terhadap rangsangan lingkungan yang dapat diidentifikasi. Dalam beberapa kasus, rangsangan tersebut dapat dengan mudah dihilangkan. Namun, bisa juga hal ini tidak mungkin untuk dilakukan karena stimulus merupakan bagian penting dari lingkungan anak. Kutip dari Lord and Rather pada tahun 1994, selain melalui program yang komprehensif, terdapat juga pengobatan psikofarmakologis yang dapat diberikan. Meski demikian, obat-obatan yang diberikan memiliki nilai yang terbatas dalam pengobatan autism. Haloperidol dan juga obat penenang telah terbukti efektif untuk mengurangi agresi pada anak autism. Nah, sekian nih materi pembahasan kita hari ini. Semoga teman-teman ngerti ya. Terima kasih ya semuanya sudah mendengarkan. Oh iya, kurang lebihnya dimaafin ya teman-teman. Masih ada yang belum ngerti atau kebingungan? Bisa langsung disampaikan ya pertanyaannya. Sampai ketemu di kelas. Kami berdua pamit undur diri dulu ya. Thank you.